Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustika Oktaviani, kelas MJ 801 dengan NIM 230201010293 yang akan mempresentasikan perancangan penerapan bisnis intelijen pada toko TikTok Shop Daster Baju Bali. UMKM Fashion Online, Sistem Informasi Terintegrasi dan Dashboard Visualisasi Data dengan dosen pengampu Dr. Ucup Darussalam STMT. Daftar isi ada model bisnis dan diagram sistem informasi, yaitu memahami struktur bisnis dan alur sistem informasi. Ada analisis proses sistem informasi, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Yang ketiga ada rancangan dashboard bisnis intelijen, visualisasi data untuk pengambilan keputusan berbasis data. Keunggulan, referensi, dan kesimpulan, yaitu manfaat BI dan dukungan pertumbuhan usaha berkelanjutan. Bisnis intelligence dari data menjadi keputusan menuju pertumbuhan berkelanjutan. Yang poin pertama ada model bisnis dan diagram sistem informasi, yaitu memahami struktur bisnis dan alur sistem informasi. Daster Baju Bali melalui TikTok Shop. Profil bisnis Daster Baju Bali sendiri yaitu Daster Baju Bali merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan pakaian wanita, khususnya daster, gamis, dan pakaian rumahan. Channel penjualan sendiri ada TikTok Shop, konten video dan live streaming, marketplace integration, yaitu ekosistem sistem informasinya sendiri ada produksi, lalu ke gudang ada TikTok Shop, lalu ke ekspedisi, ke pelanggan, dan layanan CS. Integrasi penuhnya, seluruh proses bisnis terhubung secara digital, mulai dari pengadaan hingga pelayanan purna jual. Diagram alur sistem informasi, yaitu dari pembelian kain, proses produksi, lalu ke gudang atau stok barang, input ke TikTok Shop, lalu video dan live, customer view, check out, melakukan pembayaran, dan dicatat oleh sistem TikTok, packing pesanan, lalu ke ekspedisi, customer terima, review, dan layanan CS. Ini adalah diagram alur sistem informasinya. Untuk poin kedua, analisis proses sistem informasi, menganalisis 4 proses utama yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Di proses transaksi dengan customer sendiri, yaitu alur transaksinya ada customer melihat konten atau live TikTok, customer memilih produk, customer melakukan check out, customer melakukan pembayaran, sistem mencatat transaksi, seller menerima notifikasi pesanan, pesanan diproses. Data yang dihasilkan yaitu jumlah transaksi harian dan bulanan, omset penjualan real time, produk terlaris, jumlah pelanggan unik, dan nilai rata-rata transaksi. Insight-nya, setiap transaksi menghasilkan data berharga untuk analisis pola pembelian dan preferensi pelanggan. Proses produksi dan pengadaan barang sendiri, yaitu alur produksinya, pemesanan ke supplier, yaitu pengadaan kain dan bahan baku, proses produksi, yaitu kain dipotong dan dijahit sehingga menjadi sebuah produk, pemeriksaan kualitas yaitu sortir produk rusak atau cacat, pendataan stok dan siap jual yaitu input ke sistem dan TikTok Shop. Data yang dihasilkan yaitu jumlah stok masuk per periode, jumlah stok tersedia saat ini, produk rusak atau cacat, produk yang perlu restock. Insight-nya, pengelolaan stok yang efisien mencegah kehilangan penjualan akibat stock out dan mengurangi biaya penyimpanan. Proses distribusi dan pengiriman, yaitu alur distribusinya sendiri, orderan diterima, dapatkan notifikasi dari sistem TikTok Shop, lalu cetak resi dan packing, admin mencetak resi dan packing produk, serah ke ekspedisi, yaitu produk diserahkan ke jasa pengiriman, pengiriman dan konfirmasi, pelanggan menerima dan mengkonfirmasi produknya sudah datang. Data yang dihasilkan yaitu jumlah pengiriman harian, status pengiriman real time, lama pengiriman rata-rata, tingkat keterlambatan pengiriman. Insight-nya sendiri, monitoring distribusi memastikan pengiriman tepat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk di proses layanan konsumen sendiri ada alur layanan konsumen yaitu pelanggan menghubungi admin, lalu admin menjawab pertanyaan, penanganan komplain atau retur, lalu pelanggan memberikan ulasan, data kepuasan pelanggan dicatat. Itu biasanya chat di TikTok Shop atau di WhatsApp. Untuk data yang dihasilkan yaitu jumlah komplain per periode, rating produk rata-rata, tingkat kepuasan pelanggan, dan jumlah repeat order. Insight-nya sendiri adalah layanan konsumen yang responsif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mendorong repeat order. Rancangan dashboard business intelligence untuk di poin ketiga yaitu visualisasi data bisnis melalui dashboard interaktif untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Untuk dashboard penjualan dan persediaannya sendiri, yaitu dashboard penjualan di 150 juta total omset di bulan Juni, yaitu ada 1.250 total transaksi. Produk terlarisnya yang pertama ada daster bari motif bunga, yang kedua ada gamis rayon, yang ketiga daster payung. Untuk dashboard persediaan ada 2.450 stok tersedia dan 12 hampir habis. Untuk kategori stok sendiri, 55% yang laku, 30% yang normal, 15% itu slow. Yang perlu di restock sendiri ada daster payung, ada gamis, navy, dan daster batik. Untuk dashboard distribusi dan pelanggan sendiri, yaitu dashboard distribusinya ada 1.180 pengiriman, 96%-nya berhasil dan 4%-nya terlambat. Terlambat itu biasanya karena lamanya pengiriman, karena mungkin jauh gitu. Untuk di luar Jawa sendiri, di luar Jawa ada 150, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan paling banyak di Jawa Barat. Rata-rata lama pengiriman di Pulau Jawa 2 sampai 3 hari, luar Jawa 4 sampai 6 hari. Rata-rata keseluruhan di 3 sampai 4 hari. Dashboard pelanggan, ada 856 pelanggan baru, 68% pelanggan aktif. Komposisi pelanggan sendiri yaitu ada 40% pelanggan baru, 35% pelanggan aktif, dan 25%-nya repeat order. Rating dan repeat order sendiri yaitu rating produk rata-rata di 4,7/5, repeat order rate-nya 32%, NPS score-nya di 72 baik. Dashboard performa TikTok-nya sendiri ada 45,2 ribu views bulanan, 12,8 ribu likes bulanan, 8,5 ribu followers, dan 3,2% conversation rate. Di tren performa TikTok sendiri di 6 bulan terakhir, ini ada datanya di sini, dan analisis konversinya. Di sini ada video, live, dan katalog. Live streaming sendiri memiliki conversion rate tertinggi di 4,8%. Untuk di poin keempat ada keunggulan, referensi, dan kesimpulan. Manfaat penerapan BI dan dukungan pertumbuhan usaha berkelanjutan. Keunggulan penerapan visualisasi informasi yaitu monitoring real time-nya memudahkan pemilik usaha memantau kondisi bisnis secara real time kapan saja. Informasi mudah dipahami, menampilkan informasi kompleks menjadi lebih mudah dipahami dengan visualisasi. Identifikasi produk membantu menemukan produk terlaris dan produk yang kurang diminati. Data-driven decision membantu pengambilan keputusan berbasis data, bukan berdasarkan intuisi semata. Evaluasi promosi memudahkan evaluasi efektivitas promosi melalui konten TikTok. Efisiensi dan akurasi mengurangi risiko kesalahan analisis manual dan mempercepat pelaporan. Metode visualisasi yang diusulkan yaitu KPI dashboard, bar chart, line chart, pie chart, dan geographic map. Referensi jurnalnya ada Self-Service, Business Intelligence, Alpar, dan Schools di Business Information System Engineering. Dari hasil penelitian, dashboard Business Intelligence mampu membantu dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui visualisasi interaktif. Kesimpulannya, Daster Baju Bali telah memiliki sistem informasi bisnis yang terintegrasi mulai dari pengadaan produk, transaksi pelanggan, distribusi, hingga layanan konsumen. Penerapan bisnis intelijen melalui dashboard visualisasi informasi dapat membantu pemilik usaha memantau kinerja bisnis secara real time, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dari data menjadi keputusan, menuju pertumbuhan berkelanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.